Sidang lanjutan gugatan ganti rugi lahan pembangunan bendungan Temef di Pengadilan Negeri Soe, Selasa 14 Januari memanas. Dengan agenda perbaikan dan tambahan bukti surat baik dari penggugat Franciscus Ludowig Mela maupun tergugat 1 PT Nindya Karya, tergugat 2 Kementerian PUPR, tergugat 3 Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan tergugat 4 Bupati Timur Tengah Selatan, sidang berjalan alot. Dalam agenda persidangan, penggugat mengajukan 16 bukti surat. Sementara tergugat 1 mengajukan 13 bukti surat, tergugat 2 21 surat, tergugat 3 9 bukti surat, dan tergugat 4 23 bukti surat. Seluruh bukti surat diperiksa secara detail oleh Ketua Majelis Hakim dan 2 anggota hakim lainnya. Persidangan yang berjalan 3,5 jam ini akhirnya ditutup pada pukul 5:30 sore dan akan dilanjutkan pada agenda pemeriksaan lokasi pada 17 Januari mendatang. Selain itu, tergugat 2 dan 4 diminta oleh Ketua Majelis Hakim untuk memperbaiki bukti suratnya dan diserahkan pada persidangan berikutnya. Usai melakukan agenda persidangan, Kepala Kejaksaan Negeri Soe Fahrizal selaku pengacara negara dari tergugat 4 mengatakan, Bupati TTS telah melaksanakan proses pengadaan tanah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Fahrizal juga mengaku legalitas dan formil panitia pengadaan tanah sudah terpenuhi dan terlampir dalam bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam hal ini kami, Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa dari tergugat 4 dengan serius menyiapkan dan menyerahkan bukti-bukti tersebut sebagai bukti bahwa pemberi kuasa, dalam hal ini Bupati Timur Tengah Selatan, telah melaksanakan proses pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Temef sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang mana prosesnya itu telah dilakukan sejak bulan Maret 2018 lalu, yang dalam hal ini kapasitas Bupati Timur Tengah Selatan adalah sebagai yang diberi wewenang oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang mana dalam hal ini telah dilakukan persiapan pengadaan tanahnya yang dikerjakan oleh Dinas PRKP yang berwenang untuk mendata ke lokasi. Dan dari data-data itu sendiri yang telah dikumpulkan setelah sosialisasi, dilakukan pendataan, bahkan pemetaan di lokasi, sampai dengan saat diajukan sebagai bahan untuk penetapan lokasi oleh Gubernur, sampai dengan saat itu kami dari Forkopimda juga melihat bahwa tidak ada satupun data atas nama penggugat. Tidak ada satupun data atas nama penggugat. Jadi dalam melaksanakan tugas, baik itu pendataan yang disebut dalam pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah, itu semua ada dasar hukumnya, ada SK-SK-nya, surat keputusan, jadi sehingga formilnya sudah terpenuhi, baru bisa dilaksanakan pekerjaan pengadaan tanahnya, dan itu semua sudah terlampir dalam bukti-bukti yang kita ajukan itu, sehingga dari segi legalitas semua sudah terpenuhi. Sementara itu, Ahmad Bumi selaku kuasa hukum dari pihak penggugat mengklaim dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh para tergugat, tidak ada satupun bukti surat dari panitia pengadaan tanah, melainkan yang ada hanyalah surat dari panitia persiapan pengadaan tanah. Ahmad Bumi juga menjelaskan bahwa tergugat 4 Bupati TTS mengajukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah sebagai bukti, yaitu bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Namun pada faktanya pelepasan hak atas tanah belum dilakukan, tetapi pembangunan bendungan sudah berjalan. Hal itu tentu menentang dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Terkait bukti surat panitia pengadaan tanah sampai dengan penyerahan bukti surat tadi itu, tidak ada bukti surat dari para tergugat soal itu terkait panitia pengadaan tanah. Yang ada itu adalah panitia persiapan pengadaan tanah. Kalau panitia persiapan pengadaan tanah itu hanya 3 kewenangan yang mereka harus lakukan. Yang pertama, menyampaikan
informasi kepada warga sekitar bahwa lokasi Konbaki ini mau dilakukan pembangunan bendungan Temep. Yang kedua, pendataan awal terkait lokasi pembangunan Temep. Artinya bendungan Temep ini mau dikerjakan di Konbaki. Itu yang disampaikan kepada warga desa Konbaki. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi publik. Itu kerja dari panitia persiapan. Nah, kalau 3 komponen itu sudah disepakati, maka diajukan ke PUPR. Dasar dari itu PUPR bersurat kepada gubernur untuk dia terbitkan keputusan terkait lokasi proyek bendungan Temep itu, yaitu di Konbaki. Maka gubernur di bukti surat tadi itu P2 terbitkan surat per Januari 2019. Padahal bendungan ini sudah jalan jauh. Dasar dari surat itu PUPR bersurat ke Pertanahan selaku panitia pengadaan tanah. Pertanahan sebagai panitia pengadaan tanah dia lakukan. Pertama dia inventarisir dulu warga-warga di sana yang memiliki hak atas tanah. Warga yang memiliki hak atas tanah itu juga ada 2 lagi. Warga yang menguasai ada, seperti penggarap, tapi mereka bukan pemilik hak atas tanah. Yang kedua, warga yang memiliki hak atas tanah dengan dasar alas hak. Kemudian komponen lain adalah warga yang terkena dampak Temep, bendungan itu dikerjakan. Tapi mereka tidak memiliki hak itu. Mereka tidak berada pada hak atas tanah itu, tetapi mereka terdampak dari pembangunan bendungan Temep itu, seperti limbah dan seterusnya. Kemudian setelah Pertanahan dia inventarisir itu, tahapan yang kedua adalah dia validasi data. Kalau validasi data itu sudah oke, sudah valid, maka yang berikut adalah dilakukan pelepasan hak oleh yang punya tanah itu kepada PUPR. Berikut dengan bukti-bukti hak diserahkan secara sekaligus kepada pihak PUPR. Setelah pelepasan hak selesai, baru pekerjaan itu dikerjakan. Ini amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 48 ayat 2. Itu jelas di situ. Pelepasan hak dulu baru pembangunan bisa jalan. Dari bukti surat tadi, bendungan Temep itu sudah berjalan dari 2015. Gubernur saja baru setujui lokasi tahun 2019. Sampai hari ini pengadaan tanah belum jalan. D4 kan dia ajukan Undang-Undang Nomor 2 jadi bukti surat. Tapi itu yang dilanggar, tidak sesuai dengan isi bukti surat itu. Sesuai kesepakatan antara penggugat dan tergugat, jadwal persidangan berikutnya pada tanggal 17 Januari mendatang akan masuk pada agenda pemeriksaan lokasi. Dari agenda pemeriksaan lokasi ini juga dapat menentukan gugatan yang diajukan penggugat apakah telah sesuai, serta membuktikan hasil pendataan yang telah diajukan oleh para tergugat. Clemens Funit, FB TV, melaporkan.